Pak Jimmy, Nyonya, ya kan? Pak Agus, Pak Rama, dan Mas Buya, Pak Roy, dan kita semua, ya, yang berkumpul pada malam hari ini. Kalian sudah berkumpul rumah. Oh ya, terima kasih kepada istri saya yang semakin setia mendampingi saya. Amin. Karena memang sekarang baru-baru ini saya agak sedikit jadi rebutan. Oh, Rebutan member. jaringan, bertengah jaring maksudnya. Jadi mumpung saya di sini, itu yang bersama dengan saya. Karena saya sering keluar, jadi saya pikir istri saya ajak supaya istri saya sudah mulai memahami bagaimana cara mengerjakan di lapangan. Karena selama ini istri saya backup manajemen habis-habisan, ya kan, betul sekali. Ya. Jadi bapak ibu semua, ya kan, istri saya ini memang kadang jarang tidur sampai subuh, karena harus pantau semua jaringan. Tuhan, hari ini kita sebagai luar biasa, kita sebagai akurat dan luar biasa. Bahkan sekarang pun yang ada posting hari ini yang mendapatkan Eva dan Ella langsung bonus itu langsung di web langsung bonus. Ya, nah, bahkan yang belanja pin pun hari ini itu transfer begitu dikirim pinnya ada notifnya. Tentunya Pak Roy kirim pin ya kan. Ya. Ketika transfer kita isi pinnya langsung ada pemberitahuan ke ya. Sehingga padahal langsung tahu ada stok pin. Jadi kita semakin merapikan semua pembukuan kita. Ya. Lalu Bapak Ibu semua, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini kita berkumpul di sini pasti ada yang berkuasa. Dan saya meyakini bahwa 6 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu kita mulai mencuci, dan sampai hari ini kita mulai kembali ke dalam Tuhan. Dan saya yakin Amin. Amin. Intinya adalah yang pertama, mari kita tingkatkan keyakinan kita. Bangun kembali impian kita. Masalah kita adalah seringkali kita melupakan impian kita yang sudah kita bangun. Sama halnya dengan hubungan Medan kemarin. Saya katakan, ayo kita bangun kembali impian kita. Bahkan diri kita yakini diri kita bahwa impian yang sudah kita tetapkan itu wajib tercapai. Yes. Itu pasti akan tercapai. Memang kata orang tidak mudah, ya kan? Tapi bagi kita yang sudah menyemplung di dalamnya, itu pasti akan tercapai. Itu kunci. Nah, satu hal. Jadi ketika kita memiliki keyakinan, maka kita akan bisa membuat impian. Tapi ketika kita hanya membuat impian tanpa keyakinan, maka kita seperti orang yang bermimpi. Karena impian tanpa keyakinan itu memang bisa boleh. Tapi keyakinan yang mendasari impian kita itu pasti terus. Makanya tingkatkan keyakinan kita. Kuatkan kembali diri kita, keyakinan diri kita. Kita harus percaya bahwa keputusan kita bergabung di sini. Ketika kita mendaftar silver, gold ataupun platinum di CPJ, harus kita tuntaskan. Karena secara secara spirit, ketika kita mendaftar di bisnis ini, pada waktu itu kita sudah mendeklarasikan dalam alam bawah sadar kita bahwa kita akan menjadi betul? Betul. Ya kan? Ketika kita menyatukan uang, saat itu kita sudah mendeklarasikan kepada seluruh bidang lain bahwa kita akan sukses. Nah, ketika proses berjalan, banyak orang yang lupa dengan impiannya. Makanya malam hari ini saya mengingatkan kita, ketika kita mendaftar, kita sudah punya impian itu. Makanya kita mendaftar, betul? Betul. Kita sudah punya keyakinan itu, makanya kita mendaftar. Nah, makanya malam hari saya mengingatkan kembali, mari kita bakar diri kita dengan keyakinan yang sangat kuat. Untuk apa? Ketika kita mendaftar, ini wajib. Yes. Bergabung silver, gold ataupun platinum, ini wajib mendapatkan hasil bertujuan. Kita bangkitkan kembali keyakinan. Bakar diri, bakar lagi diri kita. Itu yang pertama. Poin yang pertama. Mengapa? Karena kalau kita sudah yakin, ya kan, dengan diri kita yakin kita bisa sukses, kita mudah meyakinkan orang lain. Kalau kita sudah punya setrum itu, untuk jatuh orang itu mudah. Karena bisnis ini bisnis transfer keyakinan sebenarnya. Bukan transfer pemahaman. Pemahaman itu nomor kesekian. Pemahaman itu adalah tanggung jawab leader. Nanti setelah member bergabung,
baru ada kelas home sharing, ada kelas pelatihan di kantor cabang kita. Begitu loh. Tapi transfer keyakinan ini yang paling penting, yang menggerakkan orang untuk yakin dan bergabung di bisnis keyakinan kita. Itu kuncinya. Kalau kita saja tidak yakin bahwa kita bisa sukses, bagaimana kita bisa bikin orang? Betul? Betul. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita pasti sukses di sini, maka kita akan dengan mudah meyakinkan orang. Itu kuncinya. Contohnya, kalau kita punya gelas, saya punya gelas kosong, Bunda punya gelas kosong, apa yang mau saya isi? Sama-sama kosong kok. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya semangat, ketemu sama orang yang belum punya semangat, sama-sama kosong, akhirnya ngomongnya ngelantur. Yang dibahas apa? Curhat, masalah, ya kan, persoalan, yang negatif-negatifan, itu yang dibahas. Tapi kalau saya isinya full, ya kan, ini kubagikan. Enak loh. Memang harus enak. Diminum dulu Pak, diminum dulu. Bisnisnya sudah jangan. Nah, kalau kita bagikan sama-sama, jadi ada yang bisa kita bagi. Makanya visi diri kita yang pertama dengan keyakinan tingkat tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa mentransfer atau membagikan keyakinan itu pada orang yang kita jumpai. Mengapa? Karena orang di luar sana mereka butuh transfer keyakinan. Banyak orang yang lemah putus asa menghadapi dunia. Betul. Betul. Mengeluh dengan keadaan, pasrah dengan keadaan. Ya, jangankan 7,8 itu Komodo pun susah mikir. Tapi ketika kita transfer keyakinan kita kepada mereka, jangankan 1,2, 1,7,8 pun jangan. Betul? Betul. Itu yang saya lihat fakta di lapangan. Ketika kita memulai dulu di sini, ya, bukan hanya sebatas pelatihan dan bagus dari situ, kita cuma itu. Tapi transfer keyakinan ini yang penting. Betul nggak mau mulai? Kenapa memulai musuh seperti di Mas itu? Karena yakin. Bukan karena bagus, bukan. Bukan karena soal bagus atau tidak. Itu yang nomor 2. Nomor pertama, yakin dulu. Setelah orang itu yakin, baru kita letakkan dasar matematisnya, rumus revolusionernya. Orang yakin dulu itu pertama, baru kita dorong dengan revolusioner. Seperti itu. Nah, kita bangun Sumatera Utara. Pertama kali saya turun ke sana, teman-teman tahu sistemnya, tapi belum ditransfer keyakinannya. Saya kumpulkan mereka. Saya kumpulkan teman-teman di sana. Ayo kita godok semua ini. Bagaimana bekerja? Pelan-pelan langsung jalan. Langsung kita pakai. Nah, ini strategi kita di lapangan. Setelah kita punya keyakinan, ya kan, jangan prospek sendiri. Kita harus bentuk tim. Mengapa bentuk tim? Ya kan? Karena keyakinan kita yang belum mendapatkan bonus itu beda daya tahannya. Betul. Beda. Begitu loh. Makanya jangan prospek sendiri. Begitu loh. Yang pertama, kalau mau prospek, ajak atlet atau leader yang sudah mendapatkan bonus. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak ke pertemuan, ajak ke kantor. Apalagi kantor kita sudah dekat dari sini sekarang. Tinggal naik 4 atau 38. Ya kan? Misalnya kalau tidak bawa kendaraan kan begitu loh. Nah, dekat sekali. Di sana tiap hari kapan pun sampai malam pun ada yang presentasi di sana. Ya, ada leader yang akan membantu presentasi di sana. Nanti pun leader-leader kita akan buat jadwal setiap hari. Nah, bawa ke sana atau prospek berbarengan tim. Nah, prospek tim caranya jangan begini. Prospek itu mah itu kita harus tahu caranya, harus tahu polanya. Contohnya 3 orang atau 4 orang, 3 orang prospeklah 1 orang, ya kan? Jadi harus bagi tugas nih. Ada bagian presentasi, ada bagian pembukaan. Biasanya pembukaan ini adalah member yang mengenalkan. Contohnya Pak Jimmy, ya kan, mengajak Pak Chandra, sama Pak Reto, sama Bagus, sama Bunda, prospek. Nah, sampai ke rumah orang tersebut yang membuka pembicaraan adalah Pak Jimmy. Dan cara membuka pembicaraan itu harus tahu alur bahasanya supaya tidak sembarangan. Karena dengan kita mengatur alur bahasanya, ini akan membuat orang mudah menyerap.
mudah menerima apa yang kita sampaikan. Datang ke situ, pasti kan tuan rumah kan nanya kan, ada maksud apa kedatangan ini ke sini kan begitu. Nah, mulai buka pembicaraan. Jadi ibu, teman, kakak atau